Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran bahwa ketika muncul generasi-generasi yang murtad terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum di mana kaum itu yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka dicintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Mahabbah. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin. Mereka memiliki karakter lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin. Saat kemurtadan terjadi kepada ketetapan Allah, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang memiliki karakter keras terhadap orang-orang kafir. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Adalah mereka yang berusaha mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya untuk berjuang di jalan Allah, menegakkan li'i'la'i kalimatillahil ulya, menegakkan kalimat tauhid menjadi tauhidul kalimah tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa hal yang keluar dari garis yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang sangat mulia ditunjukkan oleh Allah dengan karakter-karakter yang terpuji dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan, di mana, pada saat apa hal itu dimunculkan? Di saat manusia murtad, berpaling dari ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jalla. Salpot, seorang mufassir, yang menyebutkan bahwa karakter-karakter itu adalah karakter kader Qur'ani. Mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, maka ia mengutamakan kecintaan yang sungguh sangat luar biasa. Ketika para anggota dewan di parlemen, baik DPD maupun DPR RI, mereka dilantik beberapa saat yang telah lalu, membawa sebuah amanah, bahkan disumpahnya dengan kitab suci Al-Quran di atas kepalanya. Sadarkah itu yang mereka kerjakan adalah membawa amanah rakyat? Tentu ada yang sadar, ada yang tidak. Mereka yang sadar membawa amanah bahwa apa yang dipikulnya itu adalah amanah rakyat, maka dia akan membuktikan bagaimana amanah rakyat ini bisa ditunjukkan terasa di tengah-tengah umat sesuai dengan harapan dan hal yang nyata dirasakan oleh rakyat di mana ia menjadi dapilnya. Yang kedua, adakah hal itu muncul dari saudara-saudara kita? Saya yakin ada, bagi mereka yang bertanggung jawab. Tetapi bagi mereka yang tidak merasakan bagaimana cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ia hanya mencintai hubbud dunya, hanya kepada dunia saja, boleh jadi kecintaan kepada Allah itu tidak dia rasakan. Apa yang dia miliki, apa yang dia hendak kerjakan, boleh jadi hanya dalam bentuk perhitungan matematik saja. Kalau ia mengeluarkan biaya yang begitu besar saat kampanye, sudah barang tentu bagaimana modal itu bisa kembali. Tetapi bagi orang-orang yang dilandasi dan dimunculkan oleh Allah punya kepedulian, maka mereka akan melangkah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka akan mahabbah. Kenapa? Karena mereka mencintai Allah, mereka dicintai Allah, saling mencintai. Dan begitu hebatnya apa yang dia lakukan hanya demi umat dan untuk memajukan negara di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung olehnya. Itulah yang kita rindukan, itulah yang kita harapkan, dan tentu untayan doa bagi kita semua. Semoga saudara-saudara kita yang baru saja dilantik di negeri Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai anggota parlemen, baik DPD maupun DPR RI khususnya yang di pusat,
umumnya yang ada di wilayah dan di kabupaten kota, mereka menyadari bahwa hanya dengan kecintaan kepada Allah, dia akan menikmati dan sekaligus merasakan betapa pentingnya untuk memperhatikan rakyat. Dan bagi mereka yang jauh dari kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita doakan agar mereka secara kompak bisa tawasau bil haq, tawasau bis sabar, bisa saling menasihati dalam hal kebajikan dan menetapi dalam kesabaran. Karakter yang kedua yang muncul didatangkan oleh Allah adalah karakter azillatin alal mu'minin. Azillatin alal mu'minin adalah lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin. Di mana ia berada, paham apa yang dia pegang. Sikap azillah, lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin, ini perlu dirasakan dalam kehidupan kita ini. Harus dinikmati karena itu akan menjadi sebuah untaian, hidangan atau jamuan yang Allah berikan kepada umat di masa kini. Kalau kita berada di sebuah organisasi, selama organisasi itu berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang nyata, saudara-saudara kita pun sama, berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang nyata. Hanya perbedaan di wadah saja, tidak dijadikan sebuah persoalan. Kenapa? Karena sifat dan karakter azillah alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama mukmin, itu akan mengundang rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, karakter yang ketiga adalah a'izzatin alal kafirin. A'izzatin alal kafirin, di tengah-tengah manusia berpaling, murtad dari ketetapan Allah, maka Allah akan munculkan orang-orang yang memiliki karakter keras terhadap orang-orang kafir. Keras terhadap orang-orang kafir bukan sekedar kita pergi ke medan juang membawa alat tempur, tetapi ketika kita sekarang ini menjerit kepada Allah di keheningan malam, menjerit kepada Allah setiap ba'da sholat, kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina, itu bagian dari sikap keras terhadap orang-orang kafir. Bahkan setiap saat kita harus menyampaikan untaian doa. Kenapa? Karena mereka adalah para pejuang. Karena mereka mempertahankan dan menjaga Aqsa, di mana itu adalah bentuk monumental ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pergi dari sana. Walaupun penyiksaan, walaupun mereka harus syahid, mereka akan tetap mempertahankan dan membela agama Allah. Disitulah kita harus menyampaikan doa. Selanjutnya, ketika kita sekarang berupaya untuk menegakkan keras terhadap orang-orang kafir adalah bagaimana saudara-saudaraku, bapak-bapak, anak-anak kita diciptakan dari kader, dibina menjadi kader-kader militan, kader-kader yang cerdas, kader-kader yang siap untuk berjuang, dan mereka akan siap tampil di tengah-tengah hiruk pikuk umat manusia dan tampil menjadi orang-orang yang hebat. Anak-anak kita lah, anak cucu kita lah yang harus kita doakan agar mereka mampu tampil lebih berprestasi daripada orang-orang kafir di sebelah sana yang tidak suka terhadap Islam. Walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sampai kapanpun mereka tidak akan suka terhadap orang-orang mukmin yang komitmen di dalam menjalankan Islam, sampai mereka itu mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Ini adalah Al-Quran yang menandaskan hal itu. Dan yang keempat, Allah akan mendatangkan kaum yang memiliki karakter yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Adalah orang-orang yang memiliki karakter siap berkorban, mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Ia akan menata dirinya, dia akan menata dan membina keluarganya, ia akan menata masyarakatnya, dan dimanapun ia berada akan membahanakan semangat juang di tengah-tengah umat untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bahkan para mufassir menyebutkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat yang begitu indah, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, pada gilirannya adalah harus menjadi tauhidul kalimah. Dan hal ini dicontohkan dengan orang-orang yang bersimpuh di Baitullah saat mereka melaksanakan tawaf. Mereka senantiasa taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan tawaf itulah sebuah miniatur ketaatan
ibadah hanya kepada Allah. Disitulah para mufassir menyebutkan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah menjadi tauhidul kalimah wihdatul ummah wal imamah. 4 karakter itulah Allah akan mendatangkan di masa yang tepat, di masa orang-orang berkecamuk untuk menolak ketetapan Allah, di saat orang murtad terhadap agama Allah, maka 4 karakter itulah akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang mukhlishina lahuddin, orang-orang yang taat beragama. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.